Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Erva Emma. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPTD SD Negeri 4 Riau Silip, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2024 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di UPTD SD Negeri 4 Riau Silip, Kabupaten Bangka, pada kelas 6 materi dasar hukum halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti seperti biasanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nana, ketua kelas, silakan pimpin doa sebelum belajar. Duduk sopan. Siap. Are you ready? Oke. Pada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silakan bilang hadir bagi yang laki-laki dan bilang hadiro bagi yang perempuan ya. Anissa, hadiro. Angel, hadiro. Egi, hadir. Faiz, hadir. Farzana, hadiro. Arim, Hadir. Andre, Muhammad Bilal Majid, Hadir. Nana Mardiana, hadiro. Naura, Raihan, Hadir. Silva, hadiro. Syahriar, Hadir. Trispa, Wirli. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Sekarang silakan anak-anak cek kerapian pakaiannya, tempat duduk dan kursinya. Kalau ada sampah, silakan diambil ya, Nak. Sudah? Sudah. Nah, sekarang silakan keluarkan buku agamanya. Sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan mereview pembelajaran kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi apa kita sebelumnya? Ya, Egi? Definisi hukum halal dan haram. Ya, tentang definisi hukum halal dan haram. Hukum halal itu apa, Nak? Hukum haram apa? Ya, Silva? Definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya. Dan hukum haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, pinter ya. Jadi, kalau halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Sedangkan haram itu segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Kebalikan dari halal tadi ya. Ibu punya pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam mengkonsumsi makanan? Apa yang harus kita perhatikan? Ya, Rehan? Dalam mengkonsumsi makanan kita harus bersumber dari Al-Quran. Ya, jadi dalam mengkonsumsi makanan itu kita harus bersumber dari Al-Quran. Harus bersumber dari apa lagi? Ya, Andre? Dari
hadis. Mengapa nak dalam mengkonsumsi makanan itu kita harus bersumber dari Al-Quran, hadis? Mengapa itu penting? Ya, Febri? Karena untuk kesehatan dan ketaatan sebagai umat Islam. Ya, karena itu sebagai bentuk ketaatan kita sebagai seorang muslim. Selain itu juga karena hal itu penting bagi kesehatan tubuh kita. Silakan berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Tepuk fokus. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah terkumpul semangatnya? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Jadi setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, pada materi ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Selanjutnya silakan diperhatikan atau ditonton, diamati video pembelajaran berikut ini. Silakan dicatat ya. Dalam video pembelajaran ini apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian belum pahami, silakan kalian catat dan tanyakan kepada ibu nanti. Kemudian catat juga hal-hal yang penting dalam video pembelajaran. Sudah paham belum? Sudah. Oke. Dasar hukum halal dan haram. Terdapat 3 dasar hukum halal dan haram, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis, kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum halal dan haram yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Siapa ibu yang berhak melakukan ijtihad dan memberikan fatwa? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, tidak semua orang bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa, serta tidak semua jawaban atas suatu pertanyaan disebut fatwa. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Tadi kalian sudah mengamati video pembelajaran. Jadi di dalam video pembelajaran tadi, dasar hukum halal dan haram itu ada tiga. Yang pertama apa nak? Ya, Farzana? Ya, Al-Quran. Terus yang kedua, bila hadis. Yang ketiga, ya Arif.
ijtihad ya. Jadi dasar hukum halal dan haram itu ada 3 nak ya. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber utama dalam ajaran agama Islam. Jadi di dalam Al-Quran ini kalau dikatakan haram, segala sesuatu yang dikatakan haram maka itu haram, sudah pasti haram. Ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah berapa tadi? Apa Mary? Ya, Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat berapa? 87. Kemudian yang kedua, dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis ini segala sesuatu perkataan dan perbuatan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dan yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad ini yaitu pandangan para ulama. Jadi ketika tidak ada ya hukumnya tersebut di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, kemudian di dalam hadis juga tidak ada, maka para ulama itu berkumpul untuk menentukan hukum tersebut ya. Jadi sekumpul ulama yang menyatakan pendapatnya terhadap hukum tertentu, makanya dinamakan dengan ijtihad. Apakah segala sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran itu haram? Apakah segala sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran apakah haram ya? Ya, jadi kalau sudah dijelaskan dalam Al-Quran haram berarti haram. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, kita harus merujuk kepada hadis, perkataan atau perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada di dalam hadis juga berarti kita harus merujuk kepada ijtihad, yaitu pandangan para ulama. Sudah paham? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Selanjutnya ya, kita akan bekerja secara kelompok ya. Tadi kalian sudah ibu bentuk menjadi beberapa kelompok ya. Nah, kalian juga sudah duduk pada kelompok kalian masing-masing. Ibu punya lembar LKPD. Nah, jadi hari ini ya kita akan kerja kelompok berbasis proyek yaitu PJBL ya. Nah, dalam proyek ini kalian membuat poster pesan edukasi terhadap masyarakat tentang hukum halal dan haram. Kalian boleh menggunakan referensinya dari Al-Quran, hadis, ataupun contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam pembuatan poster pesan edukasi ini ya, kalimatnya harus sederhana, singkat, kemudian harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya. Sudah paham? Nah, kalian juga tentukan dalam pembuatan poster ini harus punya peran. Setiap kelompok itu ada perannya. Nah, pertama perannya presenter. Tentukan siapa yang menjadi presenter. Kemudian yang kedua pengumpul data. Jadi tentukan 2 orang pengumpul data dalam kelompok kalian. Kemudian yang ketiga yaitu desainer ya. Dan yang terakhir penulis naskah. Sudah paham? Oke, ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian bisa mencari sumbernya dari internet, boleh ya nak ya. Kalian buka, gunakan laptop yang ada di depan kalian untuk mencarinya. Apa pesan edukasi yang mau kalian buat menjadi pesan edukatifnya? Kalian bisa mencarinya melalui laptop. Sudah paham ya? Oke, ibu bagikan lembar KTD-nya.
Oke, kalau sudah selesai ya. Sekarang waktunya untuk presentasi per kelompok maju ke depan. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu poster edukasi untuk masyarakat, yaitu makan halal hidup berkah. Berdasarkan Quran surat An-Nahl, maka makanlah yang halal, lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surah An-Nahl ayat 114. Kelompok 2, makan sehat hidup berkah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sini. Selanjutnya ya,
makan halal sehat jiwa raga yang berdasarkan kehidupan sehari-hari. Kelompok 1, makan halal sehat jiwa raga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke kelompok 1. Kita kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya ya. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jauhi syubhat, jaga hati, tetap sehat. Berdasarkan sumber dari hadis Bukhari Muslim. Hadis Nabi, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jauhi syubhat, jaga hati, tetap sehat. Kelompok 3, jauhi syubhat, jaga hati, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian tadi sudah presentasi semuanya ke depan ya. Oke, semuanya sangat bagus ya hasil presentasinya. Pesan edukatifnya juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sangat bangga kepada kalian. Tepuk tangan untuk kelas 6. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi dan evaluasi. Ya, coba nak, apa yang seru dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Nana? Pelajaran melalui diskusi dan membuat proyek. Ya, jadi seru ya. Belajar melalui diskusi dan membuat proyek. Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah dapat semua lembar evaluasinya? Nah, silakan dikerjakan ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan lembar evaluasinya. Sudah mengerjakan soal evaluasinya. Sekarang waktunya kita untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini.
Coba siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Wirwi? Iya, pintar ya. Jadi dasar hukum halal dan haram itu ada di tiga. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu hadis. Ya, segala sesuatu perbuatan perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu ijtihad, pandangan para ulama ketika tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Minggu depan kita akan belajar tentang sebab-sebab hukum halal dan haram ya. Silakan persiapkan diri kalian. Sekarang masukkan bukunya ke dalam.